Beberapa daerah melaporkan cukup berpengaruh terhadap distribusi dan bahkan ada beberapa area yang kena akibat banjir itu dengan kerusakan barang di gudangnya. Dari beberapa seperti misalnya beberapa hari yang lalu, akhir minggu lalu ya, kami berkoordinasi dengan retail menyatakan dalam satu hari di Jakarta itu ada yang mencapai diperkirakan sekitar 15 miliar kerugian akibat kerusakan barang yang ada di gudang dan di pertokoan. Seperti itu. Dan itu yang baru terdata, tapi sebenarnya masih banyak lagi yang tidak terdata. Nah, di samping itu juga di banyak daerah pengiriman agak terhambat karena banjir itu. Jadi memang kita belum mendata secara total berapa kerugian dan belum ada laporan resmi, tapi ini akan sangat berdampak sekali terhadap distribusi dan juga ketersediaan, terutama di daerah-daerah yang banjir. Namun ini kejadian memang seperti tahun-tahun lalu ya, ada beberapa kali, beberapa hari terjadi, dan kita berharap ini bisa segera selesai supaya dampaknya tidak terlalu besar seperti itu. Oh, Pak Adi, kalau untuk fasilitas produksi sendiri ada laporan juga Pak, ini ikut terkena dampak dari bencana alam? Kalau dari produksi sementara kami tidak terlalu mendapatkan laporan yang merugikan cukup besar ya. Kebanyakan daerah-daerah produksi memang sudah aman ya, terutama untuk perusahaan-perusahaan menengah besar, kebanyakan sudah mengamankan dengan berbagai sistem yang ada di sarana produksi. Tapi kami tidak bisa hindari banyak kerugian terjadi di perusahaan-perusahaan industri kecil rumah tangga yang terdampak seperti itu. Nah ini yang kita belum bisa mendata. Tapi kalau perusahaan besar biasanya sudah mengantisipasi dengan berbagai sistem, mulai dari drainase, penyedotan dengan pompa, dan lain sebagainya seperti itu. Ya Pak, ini antara distribusi produksi yang terganggu dengan terganggunya supply untuk bahan baku, ini yang mana lebih mengkhawatirkan Pak kalau di mata Anda? Kalau saya lihat memang terus terang kalau ketersediaan sih kita bisa antisipasi karena memang biasanya di toko atau di gudang sentral itu ada stok ya. Ya memang distribusi yang terhambat pada saat hari H banjir itu sendiri. Ada yang 1 hari, ada yang 2 hari terhambat tidak bisa distribusi. Ini yang menjadi masalah. Dan memang potensi kerugian cukup lumayan kalau memang itu berkelanjutan ya. Tapi kita bersyukur ada beberapa daerah yang hanya setengah hari, ada yang 1 hari. Seperti itu. Ya ini Pak, karena ancaman banjir di tengah pandemi ini dikhawatirkan juga akan mengerek inflasi. Seperti apa Pak antisipasi dari para pelaku usaha? Kalau dari sisi inflasi, saya kira kalau untuk kami di industri pengolahan, untuk produk jadi, kami tentunya tidak akan menaikkan harga, apalagi kondisi saat ini di tengah pemulihan ekonomi dan daya beli masyarakat belum normal, tentunya kami sudah banyak perusahaan-perusahaan anggota kami yang tidak merencanakan untuk naik harga. Lebih baik kita terus melayani dan meningkatkan penjualan dan mendistribusikan produk-produk kami daripada kenaikan harga yang tentunya akan berpengaruh terhadap penjualan kami. Ini dan apalagi di tengah pandemi dan di tengah musibah banjir ini, tentunya kami akan bertahan dengan berbagai cara untuk tidak naik harga. Jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store untuk mendapatkan informasi dan perkembangan terkini dari berita-berita ekonomi dan bisnis.